Prabu Harjuno Sosrobau, seri 261, Romo Bargowo. Tidak dalam waktu dekat seketika, untuk memulihkan tenaga kedua titah berilmu sangat tinggi tersebut. Tenaga mereka sungguh terkuras, baik tenaga dalam maupun raganya. Raganya perlu asupan makanan maupun minuman. Jika keduanya memaksakan untuk kembali bertempur, akibatnya akan pingsan kembali, atau bahkan akan muntah darah. Hari pun telah remang petang, matahari telah masuk ke peraduan, sedangkan bulan belum tampak menyembul. Walau keduanya memiliki ketajaman penglihatan yang lebih dari orang kebanyakan, namun raga mereka yang tidak mendukung. Seandainya malam ini pertempuran mau dilanjutkan, aku layani Romo Bargowo, berkata Prabu Harjuno Sosrobau. Jika kita lanjutkan tanpa senjata, pasti akan selalu berakhir dengan pingsan bersama. Besok pagi kita lanjutkan pertarungan dengan menggunakan senjata. Aku tahu Prabu Harjuno Sosrobau memiliki senjata yang sangat sakti. Balas Romo Bargowo. Baik, aku setuju. Besok pagi kita lanjutkan dengan senjata kita masing-masing. Saud Prabu Harjuno Sosrobau. Aku tahu, Sang Prabu pun perlu pemulihan tenaga seperti aku, berkata Romo Bargowo. Baiklah, besok setelah matahari naik sejengkal, kita bertemu kembali di tempat ini, berkata Sang Prabu Harjuno Sosrobau. Prabu Harjuno Sosrobau segera meninggalkan tempat itu. Ia sudah terbiasa berlatih di tanah lapang di padang tandus itu, sehingga ia pun tahu tempat air yang jernih yang bisa langsung diminum. Ia pun tahu tempat pohon pisang hutan yang tumbuh di hutan sekitar padang tandus itu, yang bisa dimakan untuk pemulihan tenaga. Demikian juga Romo Bargowo sebagai seorang petualang. Ia tidak kesulitan untuk mencari minuman maupun buah, bahkan umbi yang bisa dimakan seperti bengkoang. Seakan seperti bersepakat, malam itu mereka harus makan, minum, dan beristirahat agar kekuatannya pulih kembali. Walau besok harus bertempur dengan senjata, namun tetap harus didukung oleh raga yang bugar. Romo Bargowo telah memanjat pohon untuk mengambil senjatanya, yang ia simpan di atas dahan pohon yang besar dan berdaun rimbun. Senjata kapak dan gandewo besar, serta anak panah masih berada pada tempatnya. Namun ada satu anak panah yang berbeda dengan yang lainnya. Anak panah yang belum pernah ia lepaskan. Anak panah sakti yang jika dilepaskan dengan gandewo yang besar itu, tak akan ada titah yang mampu bertahan. Panah pusaka, panah Bargowastro. Panah Bargowastro dielusnya, seakan ditanya, apakah mampu menembus dada Sang Prabu Harjuno Sosrobau. Sedangkan ia sendiri bimbang, karena masih diyakini bahwa Sang Hyang Bathara Wisnu masih bersemayam di dalam raga Prabu Harjuno Sosrobau. Dalam batin, Romo Bargowo berharap semoga panah sakti milik Prabu Harjuno Sosrobau yang akan menembus dadanya. Dengan demikian, sesuai keinginannya gugur di tangan titisan Hyang Bathara Wisnu. Sementara itu, Prabu Harjuno Sosrobau semula memang tidak ingin mempergunakan senjata. Oleh karenanya,
ia tidak membawanya. Namun kenyataannya ia harus bertempur dengan menggunakan senjata karena tantangan Romo Bargowo. Oleh karena itu, Prabu Harjuno Sosrobau kemudian bersamadi dengan mengerahkan Aji Pameling untuk memanggil pusaka andalannya di gedung pusaka Keraton Mahespati. Senjata cakra yang sakti mandraguna. Wujudnya seperti anak panah, namun di ujungnya berupa lingkaran bergerigi dan berputar sangat cepat. Anak panah yang bisa dilesatkan tanpa harus menggunakan gandewo. Senjata cakra adalah senjata dahsyat, pusaka pemberian Bathara Wisnu. Titah manapun tak akan ada yang mampu menahan kesaktian dari senjata pusaka, senjata cakra tersebut. Sementara itu, di gedung pusaka Keraton Mahespati, para prajurit jaga di gedung pusaka tersebut terkejut bukan kepalang. Mereka menyaksikan seleret sinar melesat keluar dari gedung pusaka tersebut. Sekilas mereka melihat lingkaran yang berputar di ujungnya. Mereka pun mengenali bahwa itu adalah senjata pusaka andalannya Prabu Harjuno Sosrobau, senjata cakra. Mereka pun berdebar-debar. Apakah senjata pusaka tersebut murca, pergi dengan sendirinya, atau memang dikehendaki oleh Sang Prabu Harjuno Sosrobau sendiri? Bersambung. Sehebat apapun bakat seorang olahragawan, namun jika tidak didukung oleh raga yang bugar, bakat tersebut akan sia-sia.